Saudara Mutua, Sultan ke-15 dari Kerajaan Perlak, yaitu Sultan Magnum Alaeddin Malik Muhammad Shah Johan berdaulat. Telah disebutkan di atas bahwa ketiga mangkat Sultan Magnum Alaeddin Malik Usman Shah Johan berdaulat digantikan oleh adiknya sendiri, yakni Muhammad Shah, yang menyambat Sultan bergelar Sultan Magnum Alaeddin Malik Muhammad Shah Johan berdaulat. Pada masa pemerintahan Sultan ini, pusat perhatiannya ditujukan kepada penyebaran agama Islam ke luar daerah Perlak dengan penuh bijaksana. Pusat kegiatan penyebaran agama Islam ialah Zawiyah Jotkala. Di samping zawiyah tersebut, pengembangan ilmu pengetahuan juga dipersiapkan sebagai tempat latihan ilmu ketentaraan dengan mempersiapkan personil baru dari perguruan tersebut. Saudara Mutua, untuk memimpin Zawiyah Jotkala, Sultan mengangkat Syekh Abdul Kanan sebagai pemimpin Zawiyah pada masa itu. Susunan pemerintahannya sebagai berikut. Kamaluddin menjabat sebagai Perdana Menteri. Qaid Am Asuddin menjabat Panglima Besar Angkatan Perang Kerajaan. Qaid Saifullah Al-Umri pemimpin latihan laskar. Syekh Mahmud Quraisy menjabat Mufti Kerajaan atau Ketua Majelis Syura. Pada saat itu, organisasi Kerajaan Islam Perlak terdiri dari dua lembaga tertinggi, yaitu 1. Dewan Kerajaan, yaitu badan eksekutif mengarah kepada sistem kabinet seperti sekarang dan berada di bawah pimpinan Sultan. 2. Majelis Syura atau badan legislatif yang anggota-anggotanya terdiri dari ulama-ulama dan orang cerdik pandai. Ketuanya diberi nama Mufti Besar Kerajaan. Pusat perhatian Sultan Muhammad Shah adalah terhadap penyempurna Zawiyah Jotkala yang merupakan perguruan tinggi agama Islam pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai guru besarnya adalah Syekh Abdullah Kanan. Perguruan ini telah didirikan pada tahun 285 Hijriah atau 899 Masehi di zaman Sultan Alaeddin Said Maulana Abbasiyah, yaitu Sultan ketiga, yang memerintah tahun 274 sampai pada tahun 300 Hijriah. Di samping Zawiyah Jotkala ada satu lagi, yaitu Zawiyah Bukit Cibri yang didirikan oleh Sultan Said Maulana Abdul Rahim Shah, yaitu Sultan kedua, pada tahun 250 Hijriah atau 865 Masehi, yang memerintah pada tahun 249 sampai 274 Hijriah. Zawiyah ini dipimpin oleh Syekh Qaid Saifullah Al-Umri. Kedua perguruan tinggi ini telah meningkatkan pengetahuan masyarakat Islam Perlak ke masa kemajuan dan dapat pula dikembangkan ke seluruh penjuru daerah, sekaligus mencetak kader ulama Islam guna menjadi pendakwah agama ke seluruh tanah air. Pada tahun 569 Hijriah, Zawiyah Bukit Cibri telah melahirkan kadernya sebanyak 400 orang, dan pada tahun yang sama Zawiyah Jotkala melahirkan kader-kader penerus sebanyak 500 orang yang merupakan prajurit-prajurit ternama. Di antara 500 orang tamatan dari Zawiyah Jotkala pada tahun 569 Hijriah, di antaranya terdapat beberapa orang yang sangat menonjol adalah Merah Johan. Beliau adalah putra dari Adi Genali, keturunan dari Merah Negeri Lingga Tangkingon yang memiliki pertalian darah dengan Merah Ishak, pendiri negara Ishak Tangkingon. Lalu Merah Ishak yang merupakan adik kandung dari Sultan Ibrahim Shah, Sultan Kerajaan Islam Perlak ke-8 yang memerintah tahun 365 sampai pada tahun 402 Hijriah. Demikian pula untuk golongan wanita adalah Merah Anisa, keponakan dari Sultan Muhammad Shah. Kemudian Latifah yang juga salah seorang perwira wanita yang terkenal. Sahabat berbagi info, pada saat agama Islam maju di Perlak, di ujung pulau Sumatera bagian utara terdapat beberapa kerajaan besar yang masih beragama Hindu atau Buddha, yaitu
Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapatra, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrajaya, Kerajaan Sendu. Di antara kerajaan tersebut, kerajaan yang terbesar adalah Kerajaan Sendu yang diperintah oleh seorang raja wanita keturunan orang Cina yang bernama Nian Nio yang cukup kejam dan perkasa. Siapapun yang menentangnya akan dihancurkan. Terbukti beberapa kerajaan kecil telah tunduk di bawahnya dengan pusat kerajaan adalah Pantonbi, sekarang Lhunga. Raja Nian Nio ingin menaklukkan semua kerajaan yang tersebut di atas agar tunduk di bawah pemerintahannya. Satu-satunya kerajaan yang paling berat menentang Kerajaan Sendu adalah Kerajaan Indrapurba yang diperintah oleh Maharaja Indra Sakti. Dan beberapa kerajaan yang berdaulat di bawah Kerajaan Indrapurba telah dirampas oleh Nian Nio. Kemudian Maharaja Indra Sakti membuat pertemuan dengan para pembesar-pembesar negara untuk mencari jalan keluar. Maka dicapai suatu kesimpulan bahwa akan meminta bantuan kepada Kerajaan Islam Perlak. Karena Kerajaan Islam Perlak akan membantu siapa saja yang dalam keadaan dijajah atau ditindas oleh bangsa lain. Lalu Raja Indrapurba mengirim utusan ke Perlak di bawah pimpinan seorang perwira yang bernama Batara, serta membawa sepetik surat dari raja yang akan dipersembahkan kepada Sultan Kerajaan Islam Perlak. Sahabat berbagi info, ketika urusan Kerajaan Indrapurba tiba di Bandar Perlak, lalu Batara menyampaikan maksud kedatangannya. Saat itu pengawal istana menerimanya dengan penuh penghormatan. Pada hari kedua, Perdana Menteri Kamaluddin menerima utusan Kerajaan Indrapurba. Setelah menyerahkan surat dari Raja Indrapurba selesai dibaca oleh Perdana Menteri dan maklum isinya, keesokan harinya ketiga utusan dihadapkan dengan Sultan Maklum Alaeddin Malik Muhammad Shah Johan berdaulat di istana. Setelah dijelaskan serba ringkas tentang kedatangan utusan dari Kerajaan Indrapurba oleh Perdana Menteri Kamaluddin, menyerahkan sebuah surat serta pesan Maharaja Indra Sakti, maka Sultan menyambut baik surat dan pesan Maharaja Indra Sakti dari Indrapurba. Seminggu kemudian, setelah Sultan mengadakan sidang Dewan Kerajaan, Perdana Menteri Kamaluddin menyampaikan kepada perwira Batara serta rombongannya bahwa Kerajaan Islam Perlak bersedia membantu Kerajaan Indrapurba yang diserang oleh musuh dengan sewenang-wenang meskipun berbeda agama. Bantuan yang diberikan semata-mata karena Islam anti penjajahan dan memusuhi perbudakan. Demikian penjelasan Perdana Menteri kepada perwira Batara dan rombongannya. Setelah Batara dan pengikutnya mendengar penjelasan Perdana Menteri, alangkah gembiranya mereka. Kendati sudah ada keputusan, mereka masih tetap tinggal di Perlak untuk beberapa hari melihat-lihat serta mempelajari tentang kemajuan Kerajaan Islam Perlak. Dapatlah mereka mengambil kesimpulan bahwa Kerajaan Islam Perlak amat maju, makmur dan rakyatnya rajin serta bersih. Bandar Perlak merupakan ibu kota yang besar, teratur, ramai dan indah, lebih besar dari Lamuri, ibu kota Kerajaan Indrapurba. Lebih hidup pemerintahannya, teratur, baik dan berjalan lancar, tentaranya kuat dan terlatih. Yang menarik perhatian Batara dan pengikutnya adalah bahwa ajaran Islam telah menjadikan Kerajaan Perlak menjadi kerajaan persaudaraan, kerajaan persamaan, kerajaan yang berlandaskan peri kemanusiaan, kerajaan yang berazaskan cinta kasih dan rukun damai antar manusia. Saudara mutuah, beberapa hari kemudian Batara dan rombongannya mohon izin pulang ke negeri Indrapurba dengan membawa beberapa pesan dari Sultan kepada Raja Indrapurba. Ketiga rombongan Batara telah sampai di Istana Lamuri. Batara melaporkan hal ihwal yang didapatkannya. Besoknya langsung diadakan sidang muafakat kerajaan yang dipimpin langsung oleh Maharaja Indrapurba di Bala Sri Suara yang didampingi oleh putrinya yang bernama Putri Indra Kesuma. Hasil dari sidang musyawarah adalah
bahwa kerajaan Islam Perlak telah menerima atau memenuhi permohonan kita sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh para utusan ke Perlak. Dalam sidang tersebut, utusan Batara menjelaskan tentang masuknya Islam ke Perlak. Menurut penjelasan yang saya peroleh, mereka menjalankan dakwah dengan bijaksana sekali. Mereka mengajarkan masyarakat bagaimana memelihara kebersihan, kesehatan, membina keluarga sejahtera, cara mengatur dan menyusun pemerintahan yang baik, cara membina angkatan yang kuat, berniaga, bertukang, serta bagaimana cara bertani dan sebagainya. Mereka tidak memaksa agama Islam kepada raja dan rakyat Perlak, melainkan oleh para pensiar agama atau saudagar Gujarat dan Persia. Mendidik dan mengajar rakyat Perlak agar cerdas, rajin, dapat dipercaya, hemat, jujur, tabah dan tangkas, hidup bersaudara, cinta kasih sesama manusia dan rukun damai. Kesemuanya ini kata mereka sebagai dari ajaran Islam. Setelah raja dan rakyat Perlak merasa meyakini adanya kemanfaatan ajaran-ajaran Islam itu dalam memperbaiki keadaan atau nasib mereka dengan meningkatkan taraf hidupnya, barulah dengan sukarela rakyat dan Raja Indra Purba yang tadinya beragama Hindu atau Buddha serentak memeluk agama Islam dengan keinsafan dan kesadaran yang penuh. Keadaan ini sudah berjalan kurang lebih 50 tahun yang dimulai tahun 173 Hijriah atau 840 Masehi. Sebagai Sultan ke-15, Sultan Makdum Alaeddin Malik Muhammad Shah Jahan berdaulat memerintah selama 27 tahun dalam hitungan Hijriah atau 26 tahun dalam hitungan Masehi, mulai dari tahun 565 Hijriah atau 1170 sampai pada tahun 592 Hijriah atau 1196 Masehi. Sultan Muhammad Shah mempunyai putra Abdul Jalil Shah yang kemudian menjadi Sultan ke-16.